استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واشهد العلامه نوابي شيخنا الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين قال رضي الله عنه. Beberapa minggu sudah kita membicarakan masalah ma'rifat dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita benar-benar melakukan dan melaksanakan kewajiban kita semua, yaitu awal-awal yang diwajibkan adalah ma'rifat. Sebelum kita melaksanakan semua perintah, terlebih dahulu kita harus mengenal siapa orang yang memerintah kita. Tidak akan benar dan tidak akan sempurna segala bentuk ibadah dan kebaikan kalau kita belum betul mengenal orang yang menyuruh melakukan ibadah tersebut. Maka supaya tambah mantap, tambah yakin, kita pertama-tama meyakini bahwa kita dan semua makhluk yang ada kada berisi gawian. Kita dan semua makhluk kada berisi gawian. Artinya apapun yang terjadi di alam semesta ini bukan gawian kita dan bukan gawian makhluk. Satu. Kedua, kita dan semua makhluk tidak memiliki sifat memiliki yang sebenar-benar memiliki. Kita pada berisi kudrat, kita pada berisi iradat, kita pada berisi ilmu, kada berisi hayat, kada berisi sama basar dan kalam. Kalimat kudrat kuasa kita kada benar-benar berisi. Kenapa? Kita ini kada kawa apa-apa, berarti kada berisi kuasa. Kalimat kuasa tentu kawa apa-apa. Kita dan semua makhluk kada berisi ilmu. Kita jahil. Kita bungul. Kita tambung. Dan yang terakhir nomor 3, kita dan semua makhluk kada berisi kisah sedikit jua pun. Kada berisi gawian, kada berisi sifat, kada berisi kisah. Ini awal-awal perjalanan hati, perjalanan yang harus kita mulai. Ketika melihat lading, kita berpadah dan meyakini di dalam hati pagat daging bukan gawian lading. Itu aja. Lading kada berisi kekuatan untuk memagat daging, dan lading kada kisah memagat. Ketika melihat api menghanguskan akan kertas, kayu dan lain sebagainya, lading api nah menghanguskan itu ujar kita, ini lain gawian
api mahangusaan kertas. Api kadada kekuatan untuk mahangusaan kertas, dan api kadada caritra mahangusaan kertas. Terhilanglah sudah api dan lading dari hati kita. Arti terhilang kada buat di dalam hati kita, kada buat di dalam keyakinan kita, kada terumpat di dalam akidah kita. Melacung itu lagi, lepas itu lagi. Kada kita yakini, kada kita iktikadkan lading punya cerita, kada kita iktikadkan lading punya kekuatan, kada kita iktikadkan lading di sigawian memagat. Oleh karena itu orang-orang lalu menyuruh agar berzikir la ilaha illallah, meniadakan semua cerita yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, meniadakan cerita lading, meniadakan cerita api, meniadakan cerita obat, meniadakan cerita tukang urut, meniadakan apapun dengan la ilaha. Itu yang kemudian diamalkan, bisa sampai beribu-ribu zikir itu dibaca dengan tujuan itu tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini yang disebut dengan menghilangkan kisah dalam istilah agama. Ada kisah. Kemudian terus berjalan dan melangkah, terus berjalan dan melangkah. Setelah kita meniadakan kisah lading untuk lading, lading ini kita itihi. Kalau untuk lading itu kada ada kisah, itihi ladingnya pangpagat daging, maka lading tidak ada kisah buat diri, untuk diri, tetapi inya ada kisah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat memandang lading, kita sudah paham dan mengerti untuk diri lading tidak ada kisah. Buat lading tidak ada kisah yang menunjuk kepada dirinya, tapi di lading ini ada kisah, maka adalah lading. Kisahnya nang ada apa? Yang ada kisah menunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala lading digunakan ditatakan ke daging, pagar ke daging. Ujar kita di lading ini ada kisah bertatak, ada kisah bapak pagar. Kisah siapa? Kisah Allah, bukan kisah lading. Nah, kita paham. Ya, kita ini pelajaran pertama diulang-ulang, ya Allah. Namun diulang-ulang terasa. Nah, diganakan tuh terasa juga bang punya tanya nyaman diulang tuh rasanya banget. Di diri lagi timbulnya pagat, maka tidak ada cerita menunjuk kepada lading, tapi di lading itu ada kisah, ada cerita yang hak, yang benar, yang nyata, yaitu bahwa di lading itu menunjuk kisah Allah nan memagat itu tadi. Maka kebiasaan kita yang bungul dan jahil, terpandang dan teritihi lading itu kisah ke lading. Kebiasaan kita nang bungul dan jahil bahwa memandang di dalam api ini cerita menunjuk kepada api. Kita tidak bisa mengalih pandangan karena jahil kita kepada kisah Allah di dalam itu lagi.
kepada kisah Allah di dalam itu apa. Hingga ulama tasawuf mereka saat melihat lading mereka berkata Allah. Ketika melihat api Allah. Ketika melihat lampu Allah. Karena mereka telah punya etikat bukan lampu yang menerangi masjid. Di dalam lampu ini buat lampu tidak ada cerita menerangi masjid. Yang ada cerita, yang ada kisah-kisah Allah yang menerangi ini masjid. Mereka bilang kalau melihat lampu Allah, melihat lading Allah, melihat banyu Allah, melihat obat Allah. Hingga kemanapun pandangan mereka, ainama tuwallu fathamma wajhullah. Kemana aja mereka memandang kecuali cerita Allah lah yang nampak dalam pandangan mereka. Paham kan? Jelas sejalan supaya jangan nganga-nganga timbul kena lalu difitnah orang mengaji makrifat itu gilaannya ada paham ya nang ngomong serangan di bawah jamban lah memaham serangan kayak apa juga ladingnya Allah maka lading kenapa Allah ya nang berpikir serangan maka bertagerlah Allah nih lalu mau serangan lalu ya nang baju kuning dah pak aliran lalu mewali baju gamis berjubah berpulang nangarang ulang kampung melihat wah tuan guru orang juga suruh orang jadi imam mau buat sewali ini sujud hilang makmumnya husnudzon juga mungkin sedikit mendoakan lawas sujud lupanya penasaran juga kelalawasan bangkit hilang enggak wilayah awal wal imam hilang sekali di pelataran masjid berapa sejenak disuruh orang gila jadi imam orang gila menyebut pulang bagamis tasbih konon mereka wali untuk begelnya inya ada berburu inya memaham seronganan jadi bungul di kakarase 2 kali bungul lain maka bila 2 kali bungul tampung lalu orang-orang dahulu setelah la ilaha illallah la ilaha illallah mereka meniadakan kisah lagi mereka meniadakan kisah api maksudnya tidak ada kisah yang menunjuk kepada api tidak ada kisah yang menunjuk kepada lagi hilanglah dari mata hati mereka semua cerita hingga mereka apakah menutup mata dari lagi bukan apakah mereka menutup mata daripada api tidak mereka tetap memandang api mereka tetap mengikuti lagi kenapa karena mereka telah menemukan cerita yang sebenarnya itu yang dinamakan hakikat itu ngarannya kenyataan itu kisah yang sebenarnya kisah apa yang nyata yang didapat yang selama ini nggak pernah didapat yang selama ini hanya cerita palsu yang dirasa cerita yang kata bujur yang diraba apa ceritanya kisah Tuhan ada di sini melihat lading Allah orang bungul lalu bingung sampai orang-orang wali yang kadang-kadang pandangannya sudah mesra kepada Allah mereka berkata dengan jelas Allah
Kalau menunjuk aja Latin melihat banyak Allah, jadi dia nang bungol ini si bintu gila Latin padahal Allah, nah banyu di padahalkan Allah. Bukan, mereka punya pandangan batin. Iya kan? Nah, beberapa kali sudah diulang-ulang mudahan naik paham. Nang nyatai kamu kada dibunuh diurang lagi, itu aja sudah. Jadi ketika masuk masjid Allah, berbunyi mek Allah, barabah Allah, kadang ranjang pang menahani kita gugur. Mun ranjang ada cerita berarti ada yang lain dari Allah. Nang menahani kita gugur Allah. Jelas. Nah, selama kita belum bisa memandang itu karena sinyal mungkin camuk, ya nang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, menghapus dulu, jangan bahari mendelete dulu. Ada virus dalam komputer nang membuat loading itu sawat behera dulu, sawat berombo loading putar di tungol ada virus yang menahani. Buang virus, kita tertangkap cerita palsu, kita terkacak cerita palsu, cerita yang membuat kita hidup bukan di kenyataan tapi dalam hayalan dan kepalsuan. Akhirnya kita pun salah berpendapat bahwa hartalah yang menyamai. Ini itulah yang ini itu macam-macam. Akhirnya ada yang diharap selain Allah, ada yang ditakuti selain Allah. Orang bertauhid lawan kada bertauhid, nang kada bertauhid dihaga orang pakai parang buka, nang bertauhid dihaga pakai parang buka dua. Sama laju lagi pada nang kada bertauhid. Yang kada bertauhid melihat lading punya cerita, di situ salahnya dia anggap ladinglah yang punya cerita. Ada orang bertauhid melihat lading, di situ ada cerita Allah memati, buka ingat disuruh Tuhan, oh diharga Tuhan bukanya. Takutannya sama Allah kalau kita sikit memati. Bukan lagi banyak berharap lawan Tuhan mudahan kan jadi memati. Namun sudah tak jalan, habis pikir dah habis jalan. Yang orang bahari dia ada hadaman dia kutuk buka. Pas masuk ke gang buntu, kemana lagi berikan? Berani peserah dia Tuhan aja. Peserah dia Tuhan aja. Peserah lawan Allah. Hadangan ini cerita Allah, ini kisah Allah. Kedede kisah hadangan itu dia serahkan kepada Allah. Akhirnya apa? Teganan hadangan hanya Tuhan. Nyawa besar lawan unda, jangan nyawa besar lawan hadangan. Unda sakit bergerak akan hadangan ajar nyawa. Bapak pegang hadangan selamat, lalu kawanan mengambil berkat. Apa sih itu amalan kan? Apa pakaian hadangan sawat mereng? Kadang saat hadangan mereng, pikir hadangan sekolah meranjani belakang beton. Paham nggak? Jelas dah. Satu, meniadakan cerita yang lain dari Allah. Bila ini tidak ada cerita yang menunjuk kepada. Dua, bila ini ada cerita. Tadi maka ditiadakan. Kenapa sekarang diadakan? Memang ada, tapi cerita lain mengisahkan tentang Allah. Hingga mereka saking asyiknya memandang Allah bila ini. Hingga mereka saking asyiknya memandang Allah, diambil mereka bilang Allah, Allah, Allah.
Kemudian yang ketiga langkah, apakah lading yang dibilang oleh orang yang sudah dimandu itu benar-benar Allah, budi-budur Allah aneh? Jawabannya, ini lain Allah, tapi kada lain Allah. Namun itu aja kita misalkan dulu, ini lain Allah, tapi kada lain dari Allah. Hadang buru-buru ya, aku diminum dulu. Ini lain memang benar, lading-lading Allah lain, tapi kada lain. Maksud kada lain, cerita ini lading menunjuk kepada Allah, maka dipadahkan iya lain, lain benar, iya benar. Dipadahkan lain, memang lading lain Allah, Allah lain lading, tapi dipadahkan yang maksud iya kawa melihat cerita Allah di lading, nang sasat nang pasalah lading padahakannya Allah, lalu campurnya kayak kucing padahakannya Allah, tapi ia memadahkan iya seikungan Allah Ta'ala dah lancung. Nah, akhirat maksud ia di sini nampak jelas, yang disebut bertajalli, bertampai. Maka secara benar nang nampak secara nyata dilihat mata, didengar telinga ini kisah Allah. Mana Allahnya? Rahasia yang gak bisa diungkap-ungkap. Kenapa? Karena mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Karena Allah kada serupa dengan makhluk. Allah mukhalafah lil hawadis, rahasia yang kada bisa diungkap. Mana kisah rahasia yang kada kau diungkap itu? Nih, nang cungol di alam semesta, ada di lampu, ada di langit, ada di api. Berarti mana Allahnya? Rahasia. Kenapa? Mukhalafah. Kalau begitu, setelah Allah, orang belajar nahwu pasti mengerti. Atau dalam istilah bahasa Arab, huwa. Huwa itu domir yang tersembunyi. Kalau orang belajar nahwu biasanya doroba fi'il madi, artinya telah memukul seorang laki-laki. Artinya dapat seorang laki-laki. Itu kenapa? Karena di dalam doroba ada huwa. Tenang belajar bahasa Arab, dorobanya di luar, huwanya di dalam, artinya tasambung. Itu yang kemudian maka ada bisa berpikir hui. Inilah yang kemudian Sayyidi Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani dalam tarekatnya, beliau kemudian menyuruh murid-muridnya mengamalkan tarekat tersebut. Diawali dengan la ilaha illallah, kemudian disambung dengan Allah, kemudian disambung dengan perjalanan hati begitu ada. Nang bukan kan sudah dapat ijazah senangnya itu, tinggal mengamalkannya aja lagi, tinggal mempraktekkannya lagi dalam hidup dan kehidupan. Hingga Saman Al-Madani itu menyampaikan murid-muridnya lewat tarekat yang beliau berikan itu, hingga tersebut di dalam manaqib bahwasanya orang yang mengamalkan tarekat kalau ada dibukakan hijab awal dia memulai mengamalkan tarekat, maka akan dibukakan hijab saat dia sakaratul maut. Dia akan bertemu dengan kisah yang sebenarnya, yang selama ini perjalanan kisah palsu dan tidak benar. Dia cerita dengan lading, dia cerita dengan api, cerita semua cerita itu masuk ke dalam hati, bahkan seakan-akan jadi akidah dan keyakinan. Itu palsu. Harus dibuka yang sebenar-benarnya. Kenyataan kisah harus dibuka, harus dipadahkan. Kenyataan kisah itu apa? Nang semundur-mundur kisah lading itu apa gerak?
Nang sebujur-bujur kesah api itu apa gerak? Nang sebujur-bujur kesah obat itu apa gerak? Ternyata seseman bukan segalanya, bahwa sebujur-bujur api Allah kisahnya, sebujur-bujur kesah lagi kisah Allah, sebujur-bujur kesah obat kisah Allah. Itulah hakiki, itulah hakiki. Mudah-mudahan yang insya Allah malam minggu kena di Masjid Jami kita haul dan kita baca manaqib beliau, berharap mudahan dapat berkah. Acara seperti biasa maghrib sampai isanya kan tahu jam berapa lah. Pokoknya persiapan makanan sudah hampir lebih dari 21.000. Jadi dihabiskan nilainya sedikit kurangnya 22, bila sedikit lagi 3, bila banyak berelaan. Nyata mungkin makanan jauh bubuan ini tahu sudah dilajari Pak. Mungkin makanan sakit tahan, apalagi makanan tidak campur tulang di dalamnya. Kalau dihantam-hantam, kalau diunting-unting. Ada pembinaan dia hari Ahad itu tadi dipadahakan mau menyiapkan roti 10.000. Nah, rotinya itu kayak apa kalah? Kayak burung puyuh itu kan katanya. Pokoknya cukup beratnya pas tanggal 2 Zulhijjah pas. Paham nggak? Nah, hanya tambahan. Ketika kita meminta tolong kepada Allah, praktek yang harus kita lakukan. Apakah Allah yang kita kiau suruh datang beberapa kawadah kita? Nah, kita suruh datang ke kisah sidin kasih lahu belakang. Ayo coba Bang nang huhu tuh kiau Tuhan sini satu mat bilang rumah ulun tahan bilang kamu ulun ada lawas setengah jam Pak atau lawas. Siapa di luar? Allah. Ya Allah, masuk Allah. Wah. Tawakan orang kamu gilaan. Allah juhuk ke rumah ikam kada mungkin mukhalafatuhu ta'ala lil nang datangi siapa? Kisah Allah. Siapa kisah Allah? Tukang urut. Ngarannya Paman Utuh, itu aja sudah. Datang. Halo Paman Utuh, mana pian? Di aras di sini. Kawan turun seteman. Bapak, urus makan namun silahu. Siap. Turun sampai ke rumah. Masuk. Baikku. Masuk. Mau letakkan. Kita sudah belajar tauhid tahapan pertama. Tukang urut tidak ada kisah yang menunjuk ke diri tukang urut yang ngawur. Tidak. Tukang urut ada kisah yang menunjuk kisah kepada Allah. Berarti secara pandangan tauhid nang ngawur makan ini adalah Allah. Paham kan? Jelaslah. Paham? Yuk ngurut datang. Jadi nang diurut ini di hati Allah. Kena kawal lapas karena kontaknya itu kena kau indah kesetrum langsung dengan ilmu yang dimilikinya dia bahwa ini Allah. Kawalah kita langsung berkiau Tuhan suruh turun mengurutkan kita enggak mungkin. Salahkah kita menyiau tukang urut yang kemudian kita suruh datang ke rumah kita untuk mengurut, sedangkan tauhid hanya berkata yang mengurut, yang menyembuhkan kita kesilahu hanya Allah. Salahkah kita menyiau tukang urut? Maka kebenaran harus disampaikan. Ujar Allah, aku nang kau menghilangkan kesilahu. Jujur kan? Harus yang diubah itu sampai ke mati jadi baik dekat ke dalam mati. Tata kurang di hulu kada berubah Allah yang mampihakan kesilahu. Cuma ujar sidin ikam bila hendak menghilangkan kesilahu kiau hatu pamur aku nang ini
aku nang menyuruh. Dan begitu prosedurnya yang kukahandaki, operasional yang di alam semesta begitu. Dan apabila ikam belelayan, baulah idabul menyuruh aku turun ke alam bungul ikan, maka aku muhalafah, maka aku kada serupa lawan makhluk, maka aku kada berbentuk, maka aku lakukan sebuah sistem apa? Sistem yang disebut dalam tasawuf dan tauhid tajalli, batampai kisah. Di mana Tuhan batampai kisahnya? Di tukang urut. Karena tukang urut tidak ada cerita ke diri tukang urut yang kawan menunjukkan kesilahan, tetapi di diri tukang urut hanya ada cerita nampak yang menyatakan hanya Allah yang menghilangkan kesilahan. Maka Allah yang nyuruhnya tukang urut, dan di dalam tukang urut itu tidak tertinding bagi orang yang beriman bertauhid bahwa Allah jua tetap menghilangkan kesilahan. Maka mengiau tukang urut sesuai prosedur. Mengiau tukang urut kada syirik. Mengiau tukang urut kada menduakan Tuhan. Malah dengan dikiaunya tukang urut nampak kisah Tuhan di situ. Kada dua, kada tiga. Jelas kan? Paham kan? Maka tukang urut bila kesilahan, tukang tambal ban bila pecah ban, tukang cabut angin bila angin masuk balabihan dicabut, ya nggak balabihan pak masuk. Nah, kena pulang tukang apa tuh nang kepidaraan itu sambatannya apa? Tukang pidara bila kepidaraan. Dari nama-nama yang banyak, dari cerita-cerita yang banyak, ada tukang urut, ada tukang tambal ban, ada semua itu kita datangi. Yang pecah ban minta tolong sama Allah, cuma yang didatangi itu tambal ban. Yang kesilahu yang didatangi, yang kita minta tolong supaya ambil kesilahu kita Allah, tapi yang kita datangi prosedurnya tukang urut. Maka dari semua nama yang ada, semua cerita yang ada, ingat, itulah kita satukan namanya, aku nyari ini, dengan nama Nur Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nur Nabi Muhammad inilah cerita tentang Allah. Beliaulah yang menjadi daya, beliaulah yang menjadi petunjuk yang benar, beliaulah penerang segala kejadian dan alam semesta. Tanpa beliau Allah sepertinya tidak akan nampak hadir. Gimana kita tahu tentang Allah kalau kada diulah kekasih? Kan apa lagi? Jelas kan? Sampai aja Allah sudah. Maka arani di alam semesta dengan nama yang satu, samai hukum, tasmiyahnya. Akhirnya kita merasakan betapa nur Nabi Muhammad ini dekat dengan diri kita, bahkan lebih dekat daripada dua urat nadi. Karena diri kita pun hakikatnya adalah cerita nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahibul burdah bilang ya akramal khalqi man a'udzu bihi, wahai Rasulullah, kedada yang bisa menolong yang ulun. Ulun kada kawa minta tolong ke lain kecuali kepada Sang Hyang. Di dalam lain amalan lagi ya Rasulullah, khudh bi yadi qallat hilati adrikni. Ya Rasulullah, sudah habis usaha, tagapik sudah kada ada jalan lain. Adrikni, tolongi ulun, tuntun ulun, tarik syirikkah ini? Kenapa? Ya memang begitu prosedurnya. Enggak bisa orang langsung nyuruh Allah tetapi tidak merubah akidah dan tauhid. Hanya Allah yang bisa menolong, hanya Allah yang bisa menjadikan sesuatu. Di mana cerita itu nampak? Di mana kisah itu nyata? Di alam semesta. Apa nama alam itu sebenarnya? Dialah Sayyidina wa Habibun. Jelas ya? Nah oleh karena itu
para sahabat khalifah Rasul, para wali-wali khalifah Rasul. Kita nggak bisa lihat Rasulullah, kita bisa lihat sahabat beliau. Kita nggak bisa lihat sahabat, kita lihat pengikut-pengikut beliau. Kita nggak bisa lihat pengikut, lihat lagi yang di bawah. Oleh karena itu, beruntunglah kita. Kayak baju kelam kayak khalifahnya Sayyidina wa Habibina Muhammad Syekh Saman Al-Madani, khalifahnya Rasulullah, yang man safaha aliman faka'annama safahani. Kata Rasulullah, siapa bersalaman dengan khalifahnya aku, sama bersalaman dengan aku. Rasulullah seperti duduk di tengah. Cerita Rasulullah dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Isa. Cerita Rasulullah dari Rasulullah sampai kepada kiamat, seperti di tengah-tengah. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu cerita Rasulullah. Dari Rasulullah sampai kiamat, cerita Rasulullah. Maka Nabi Adam khalifahnya Rasulullah, Nabi Nuh khalifahnya Rasulullah, Nabi Isa khalifahnya Rasulullah. Setelah Rasulullah tidak ada nabi, maka nggak ada orang yang jadi nabi, maka mereka berbilang ulama. Lalu Nabi bilang, ulama ummati kan anbiya fi bani Israel. Ulama umatku sama sebagai khalifah seperti nabi pada zaman Bani Israel. Itu dalam hadis-hadis itu. Siapa mencintai ulama, siapa memandang bersalaman, ya nang lalu ulama dirabutakan, lalu banyak orang yang mengaku tuan guru. Ini nang mau, udah guru juga ya. Guru busan. Seorang manusia selama-lamanya murid bagi Rasulullah. Dan semua manusia yang menjadi murid bagi Rasulullah harus sadar, jangankan jadi guru, jadi murid sidin aja belum muncul kalau anak jadi guru. Hendak merasa diri jadi guru, jadi murid aja belum muncul lagi. Hendak dikiau guru dengan konal hitung pada muha, itu bangga. Iya, lulusan Aras, kulik dari Aras ke kampung, dengan gaya ulamanya, kayak wali kutub dia lagi. Datang ke Manggar, orang yang sudah ada jadi imam juhongnya, pundak bang jadi imam. Iya. Jangankan jadi guru, jadi muridnya aja belum muncul. Yang adab-adab murid itu kita banyak melanggar. Apalagi nanti kiau guru, kita tinggal kiai haji kita turun undangan. Ayo, kahah utuh. Kita tinggal kahah utuh, kahahnya tuh jangan utuh, nilai ngerendang. Tidak perlu datang kahah utuh, padahal pelat mobil. Apa? Kalteng kahah, jadi kok orang lagi pelat motor aja kahah, itu nanti koyoakan mah. Oleh karena itu, orang yang mendapat makrifat apa cirinya? Bahwa bukan sombong. Mentang-mentang dapat makrifat, ilmunya lalu belajar manasik 10 kali sombong, perasanya sudah 10 kali naik haji. Hanyar manasik ke Jakarta aja belum suah lagi, jauh lalu Hajjah, jauh lalu Makkah, Madinah, Arafah. Nagonol hanya pades untung. Orang belajar makrifat jalan dulu, gamat berjalan, itu baru ilmu. Ini kata itu nang dilajarkan di masjid raya tuh nang pikir apa bertanto itu kulit nang di wadah undani isinya jalan. Nah tikus sudah hadir.
nak kudunya rasian banget. Jangan terus. Nah, menyambati orang, maulah orang ma'rifat menyambati orang ma'rifat itu orang pinandu, tahi kucing, tahi lancung pun kada pernah dihinanya lagi. Kenapa? Karena dia tahu kisah yang sebenarnya. Orang ciri wali abdal itu enggak pernah menghina syai'in, sesuatu apapun. Tahi lancung kada pernah menghinanya. Tahi kucing kada pernah menghinanya. Kenapa? Dia tahu kisah. Nang kada tahu kisahnya nama hina. Amun mengaku makrifat tapi bahasa sambat. Orang melajari fikih yang bab sembahyang. Itu boleh. Orang melajari wudu itu boleh. Tapi mun manusia ada bab kulit panah. Terkoyak kulit. Bila menghina itu sombong. Orang ma'rifat pasti akan memandang dan memuji. Karena dia memandang cerita yang sebenarnya, maka pasti dia memuji kebenaran. Tapi bila belum bujur ma'rifatnya, ada pinando, lalu tahina aja, lalu tahapak aja, lalu tarandahan aja, lalu sombong aja. Nah, sampak itu sudah. Kes dasar dulu supaya ikam jangan tobat. Jadi kalau kisah diri sebutin aja, jangan diubah-ubah. Aku kadang-kadang kisah itu ya, sebutin itu ya. Aku kadang-kadang kisah. Jangan karena lalu mengaji marifat, ketutupannya lalu memandang aku ini bang orangnya nang rahasia nang tersembunyi kan. Tapi nyawanya daripada akan ya lebih dibandingkan nang alam rahasia itu ya ini orangnya ya nang lalu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Karena si utuh ini mengaku ingat orangnya jalan suluk yang benar dari kita kada kisah titik kita ada kisah. Jadi Allahu Akbar ada bergeretek asaharat dustainya. Bismillahirrahmanirrahim asa bagus lain. Jangan dibenarkan dakwah dan bisikan itu. Kita kada kisah itu yang dijaga. Jadi apakah lagi aman orang yang merasa kada ada kisah? Ini karena merasa ada kisah, kada jadi dia sombong apalagi jadi. Inya ada kisah bungas. Padahal bungas yang nggak ada di kampung aja bang hidup, coba di luar sana. Palboho. Ini memang di kampung bungasnya, jangan manusia putih itu campur melihatnya. Di kampung, lalu ada kisah seorang bungas. Cerita itu tutup setelah maghrib. Undang kada kisah. Undang kada kisah. Apa yang anda miliki? Kada. Apa yang anda miliki? Kada. Apa kalau dia hendak? Kada. Menanya hendak? Kada. Jadi betul. Jadi kada itu Pak. Menghilangkan sebuah dakwah kesombongan. Dakwah mengaku kelebihan. Dakwah ini, dakwah itu, akhirnya ya kadang-kadang maaf hanya bisa mengaji Al-Quran, bacaan fasih, lagunya bagus, suaranya merdu, tapi belum belajar ma'rifat, lalu mengaji di tanah orang banyak, ya memang aku ada kisah. Maka nafas mulai wadduha sak surahan ada baitan batu sampai pulang alam nasrah sesurahan sampai tuntung ke bina 2 surah itu sejenak aja. Ada anak lain cobaan kayak itu langsung siup. Ada ingat tahan ma'arif 2 surahnya itu lalu timbul udah ada kisah menahani nafas panjang. Lalu apa yang bukti orang itu merasa ada kisah? Lalu menuntut ujian.
Buktinya ini menuntut pujian apa? Orang pada memujinya kecewa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Kata hidung Pak. Ya Allah kata orang. Padahal Allah kurang. Ada memujinya ada Allah kurang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kurang. Lainnya lain Allah kurang. Tapi nang semangat ini bungo. Para saiknya memujinya karena ini merasa ada jasa. Wadduha wal-laili idza saja wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ula. Terus sampai al-Nasrah Allah durang Allah durang harap lainnya omong lain. Jelaskan paham kan? Cuma ini ada belajar ma'rifat tahun tauhid lalu belum orang bertakut anu kayak apa tadi bacaan ada bagus saya curang. Alhamdulillah untung hati makan mau bangkak. Nah ini anu-anu mu'af bila bungas. Jangan ada merasa bahwa kita tuh ada kisah bungas. Ada. Lalu kada ada kisah bungas, lalu kada menuntut apa-apa. Amun kada menuntut apa-apa itu surga. Hidup ini bila banyak tuntutan neraka. Ini ada kada kabul. Nah anum-anuman yang mentang-mentang bunga selalu aja tuh tuntutan supaya beginian ketujuh mawang pisang banar lon kupur putih mencorong dasar bujur kan nilainya keluar beginian tuh tertahan sebertaan di lampu merah. Iyalah maka orang beginian itu orang motor buka kaca ini udah pura kara-kara bekas umum padahal makam bunga lawan benalu aja harus campur. Nah orang yang banyak tuntutan hendak dipuji hendak disanjung kena ada wayahnya nang manusia ini beginian nang kada hendak begininya ya nang sangkal Pak ya nang mau kok ya nang menyambat bang beginian Pak besar kada berutang ya kurang apa lagi undangnya kurang apa lagi rambut kurang Pak longor berarti tinggi kurang rendah berarti mbak kurang apa lagi banyak pada kurangnya koyok unda duit hendak berapa beginian tuh 15 juta sehari nih belum kenapa ada hendak lo unda jadi jeruknya dingin orang apa kan lagi enggak apa orang yang lagi mobil untuk arahan tiap hari jadi jeruknya dingin ada apa orang lagi nyawa penting tuh apa kan dingin sangat sangkal lalu datang ke dukun ya kan minta jampi-jampiakan supaya Allah keciput jatuh cinta lawannya. Bermacam-macam cara akan dilakukan karena ada tuntutan. Coba hidup jangan menuntut supaya jangan menuntut jangan ada jasa. Nah jadi mun kita ini merasa pada jasa bungas dihina orang seampungan ada kesinggung besar kada ada jasa bungas bungol ya tambok ya bungas ya orang menyambat bungas dengan orang menyambat kada bungas sama di telinganya kada mempengaruhi hati. Masya Allah. Tapi awalnya bagaimana dulu meniadakan kisah
meniadakan. Ini ada undangan tempur ingat dulu nanti sampaikan. Pertama undangan haul seseman malam arba ini, yaitu di Putri Junjung Kui, tempat Majelis Taklim Nur Thayyibah atau dekat Pasar Jati atau seberang Rumah Sakit Sari Mulia. Nah, cari jadi HP Pokemon Hikam dapat mencari apalagi ini. Andi mamba aku supaya kamu jangan tegang. Anu bila tegang tuh utak heng dan nyetulin kok. Acara habis salat isya di dekat Pasar Jati. Penceramah nang berceramah malam Jumat. Kemudian undangan kedua, Majelis Taklim Miftahus Surur mengundang kepada kaum muslimin dan berlomba hadir pada kegiatan Majelis Taklim yang menghadirkan habaib dari Hadramaut, di antaranya adalah Imam Masjid Ba'alawi, Imam para habaib, kemudian Habib Muhammad bin Abdullah Al-Junaid yang dilaksanakan malam Ahad tanggal 3 September habis sesudah salat Isya, Jalan Elayan di Masjid Nurul Amilin atau Masjid Haur Kuning malam Minggu. Nah, jadi tuh undangan sudah tinggal kita mengamalkan sedikit demi sedikit. Jadi mudah-mudahan pas malam 2 Zulhijjah lawan ya. Dan kemudian dia bawa bibikat saja bila turun. Ya malam itu tuh. Maghrib bisa bawa bibikat. Apa duit? 25 aja jangan 50 kalau telah jaka. 25 itu minta belanja. Kalau 10 ya. Hadis fatwa ulama ada bahwa orang yang membawa sesuatu ke tempat acara yang seperti itu maka benda-benda itu akan berberkah. Lawan nangan di dalam sini jangan ditinggal. Insyaallah berberkah. Kalau ayat tinggal, andak dulu di lemari, badan kulkas, lemau paras. Iya, ya. Allah. Terlebih dahulu minta maaf kalau malam hari kada cukup, belum minta ampun, minta riba. Cuma belum usahakan artinya sedapat mungkin menghabiskan duit sumbangan jamaah itu sendiri sedapat mungkin. Sumbangan datang bergiliran dari mulai duit sampai kepada baras, sampai kepada intalo, sampai kepada wadai bahasanya itu. Terima kasih untuk keberkahan. Nah, intinya kita yang penting mudahan dapat syafaat daripada Syekh Saman Al-Madani yang hakikatnya syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tampun dari dunia akhirat isya sudah lah. Insyaallah dimaafkan sambung. Afdhalul ilmi 'ala man la ilaha illallah.